Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah saya dapatkan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kurs valuta asing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya Sari, bisa dipanggil Maya. Saya adalah mahasiswi Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, yang harus kita ketahui, apa sih itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Kurs akan menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs valuta asing biasa juga disebut dengan kurs mata uang asing. Kurs adalah nilai suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang yang lainnya. Yang perlu kita ketahui tentang kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot disebut dengan kurs spot atau spot rate. Yang selanjutnya, kurs itu memiliki dua nilai, yaitu kurs beli dan juga kurs jual. Selanjutnya, pengertian kurs beli dan jual selalu dilihat dari sisi atau pihak bank, dealer atau pedagang mata uang asing. Kita ambil misal dengan mata uang euro dan juga dolar Amerika. Dari bank akan menjual 1 euro dengan harga 1,305 dolar. Kenapa begitu? Karena selisihnya itu adalah sebuah keuntungan yang diambil dari bank. Nah, diambil dari contoh tadi, adanya selisih antara harga jual dan juga harga beli. Harga jual selalu lebih tinggi daripada harga beli, tentunya. Dan juga selisih antara kurs jual dan kurs beli itu dinamakan spread. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Jadi wajar ya. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi faktor perubahan kurs? Ada dua faktor langsung dan juga faktor tidak langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi perubahan kurs yaitu yang pertama, permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam luar negeri. Lalu yang kedua, ada penawaran valuta asing akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar ke dalam negeri. Selanjutnya adalah faktor tidak langsung, antara lain posisi neraca pembayaran, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat tingkat pendapatan nasional, yang kelima kebijakan moneter, dan yang keenam adalah ekspektasi dan spekulasi. Sebagai contoh dari kebijakan moneter, kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pergerakan kurs. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kebijakan bank sentral bersifat ekspansif dengan menambah jumlah uang beredar, maka akan mendorong kenaikan harga-harga atau inflasi. Nah, inflasi pada akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Hal ini disebabkan oleh daya beli rupiah yang turun terhadap barang dan jasa jika dibandingkan dengan valuta asing. Selanjutnya adalah pengertian dari devaluasi dan revaluasi mata uang negara. Seperti yang tertulis di sini, devaluasi adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, ini tuh tujuannya loh. Tujuan dari devaluasi adalah untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar negeri dan juga membatasi tingkat impor, serta untuk menambah devisa negara. Selanjutnya, ada revaluasi. Terus apa sih revaluasi itu? Revaluasi adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Nah, kalau revaluasi ini kebalikannya dari devaluasi. Kenapa sih kok dilakukan revaluasi? Biasanya revaluasi ini dilakukan karena kondisi perekonomian negara
sudah mencapai atau mendekati full employment, atau biasa karena ini akan terjadi kecenderungan inflasi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bursa valuta asing. Apa sih bursa valuta asing itu? Bursa atau pasar valuta asing bisa diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem yang disediakan untuk perusahaan, perorangan, dan bank agar bisa melakukan transaksi keuangan internasional dengan cara melakukan pembelian atau permintaan atas valuta asing atau forex. Ngomong-ngomongin tentang transaksi nih, ada yang namanya forward valuta asing. Transaksi forward adalah suatu transaksi pembelian dan penjualan mata uang dengan kurs forward yang ditetapkan saat transaksi dilakukan. Biasanya kurs forward ini berlaku untuk waktu yang akan datang atau future period, 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Nah, kurs forward ini ditentukan oleh kurs spot yang berlaku saat transaksi dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat bunga. Selanjutnya ada apresiasi dan depresiasi mata uang valuta asing. Apresiasi sendiri berarti mata uang yang mengalami penguatan relatif terhadap mata uang yang lainnya. Dan depresiasi valuta asing adalah mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang yang lainnya. Oke, selanjutnya ada pasar valuta asing atau biasa disebut dengan foreign exchange market. Foreign exchange market ini adalah suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari berbagai dunia. Pasar valuta asing ini memiliki beberapa fungsi. Tujuannya adalah yang pertama untuk mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara yang lainnya. Yang kedua, ada menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran dan atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Nah, kalau misalkan ada pasar, pasti ada pelakunya dong. Nah, pelakunya itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pelaku dari pasar klien dan juga pelaku dari pasar antar bank. Pelaku dari pasar klien itu adalah para nasabah bank. Nasabah bank seperti pemerintah, bank sentral, eksportir, importir, lembaga keuangan yang tidak memiliki akses ke pasar antar bank. Sedangkan pelaku dari pasar antar bank itu transaksi di antar bank baik di dalam atau di luar negeri. Transaksi di antar bank ini melibatkan jumlah yang jauh lebih besar. Biasanya dimulai dari 1 sampai 10 juta dolar Amerika per transaksi. Selanjutnya ada transaksi spot. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, transaksi spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang berlaku di pasar spot. Nah, transaksi forward adalah transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs forward yang ditetapkan pada saat transaksi dilakukan. Selanjutnya ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang disepakati sekarang sesuai spot rate dan dikombinasikan dengan kurs forward. Selanjutnya di bawah ini adalah beberapa kurva dari penawaran dan juga permintaan mata uang asing atau valuta asing. Nah, yang terakhir nih, ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Nah, nilai tukar valuta asing itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing itu ada pembayaran transaksi impor, ada aliran modal keluar, capital outflow, dan juga ada kegiatan spekulasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing, yaitu penerimaan transaksi ekspor, aliran modal kas ke dalam negeri, dan juga spekulasi. Oke, aku akan menjelaskan sedikit. Biasanya
aliran modal ke dalam negeri itu menunjukkan adanya penawaran valuta asing. Jadi semakin tinggi masuk modal ke dalam negeri, maka makin tinggi juga valuta asing yang ditawarkan di domestik. Penawaran valuta asing yang tinggi ini akan menyebabkan mata uang domestik terapresiasi atau menguat. Baik teman-teman, alhamdulillah presentasi yang saya bawakan hari ini udah selesai. Tapi kalau misalkan kalian kepo tentang prodi, fakultas ataupun universitas kami, kalian bisa lihat di slide terakhir ada website, Instagram, dan juga WhatsApp yang bisa kalian hubungi langsung. Dan insya Allah kita bakal fast respon. Sekian presentasi aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah nyimak.